Selamat pagi. Kata Internet of Things itu ada dua hal di dalam katanya itu ya. Yang pertama adalah things dulu, kita things ya kan, ada internet dan things. Things. Apa sih yang dimaksud dengan things? Nah, things itu maksudnya adalah semua benda. Pada awalnya ya, dulu ya, yang bisa kita program itu hanya things yang kita adalah komputer. Jadi kalau kita memprogram, semuanya tuh hanya bisa komputer yang bisa kita program. Sekarang bukan hanya komputer yang bisa kita program ya, semuanya mulai dari komputer, handphone, watch ya. Jadi semuanya ini sekarang udah bisa kita program ya. Jadi kalau dulu memang hanya komputer ya. Jadi kalau sekarang, wah ini yang kayak gini udah bisa diprogram ya. Ini bisa diprogram, ini bisa diprogram. Ukurannya kecil-kecil semua ya sekarang. Wah ya luar biasa ya. Jadi intinya kalau kita bilang things, semua benda. Kalau di dalam contoh ini ya, kita juga bisa kulkas, lemari es ya, lemari es. Kalau saya kalau orang lama namanya kulkas, kalau orang baru namanya lemari es ya. Kalau yang keren lagi namanya mungkin fridge ya. Ada itu microwave juga bisa, microwave ini juga bisa di program. Mobil bisa diprogram, bisa ya. Mobil nanti ada lagi ya, apalagi ya, pokoknya semua. AC bisa diprogram, tentu saja AC bisa diprogram ya, semuanya bisa diprogram ya. Nah, jadi itu yang kita sebut things adalah semua benda ya. Nanti kita lihat kenapa kok semua benda ya, gitu ya. Nah, ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi yang semakin hebat ya, semakin kecil barangnya dan makin murah. Itu contoh ya, di gambar itu adalah satu komputer ya, yang ukurannya tuh lebih kecil dari pisang ya, pisang. Bayangin ya, komputer yang lebih kecil dari pisang. Ya itu. Kalau dulu komputer kan gede ukurannya, sekarang makin mengecil. Itu udah, kalau dilihat di gambarnya itu ya, sebetulnya itu udah ada HDMI-nya rasanya ya, udah tinggal dicolok ke TV, udah nih ya, ini komputer segede gini. Ya, jadi udah sedemikian kecil yang bisa kita program. Jadi pisang pun nanti lama-kelamaan bisa kita program. Kalau kita di pisangnya ada chipnya kayak gini, langsung bisa diprogram ya, chipnya kan ya. Oke ya. Jadi semakin kecil dan semakin murah ini karena membuatnya menjadi mudah. Kata kedua, Internet of Things. Apa sih yang dimaksud dengan internetnya gitu ya. Nah, yang dimaknai dengan internetnya itu adalah terhubung ke jaringan, some kind of jaringan. Biasanya sih internet yang kita sebut jaringan, tapi kan tidak harus internet ya. Misalnya kita ingin nyambung ke Bluetooth ya, nyambung ke Bluetooth itu bisa ya. Jadi jaringannya ini tadi device-nya nyambung ke Bluetooth, Wi-Fi dan seterusnya. Jadi kalau kita tadi punya things, bisa kita program, nggak menarik. Maksudnya gini, dia ya menarik bisa kita program ya, tapi datanya itu nggak bisa kita bagikan ke banyak pihak sehingga empowerment-nya tuh kurang ya. Jadi kalau tadi bendanya bisa kita program dan bendanya juga programnya itu bisa datanya terhubung ke internet ya. Dari internet bisa kita buatkan aplikasi yang macam-macam ya. Jadi kalau dulu Bluetooth, kemudian kita bicara tentang Wi-Fi ya, Wi-Fi. Wi-Fi jadi aplikasinya bisa kita hubungkan ke Wi-Fi. Kalau udah Wi-Fi ya selesai ya, bisa nyambung ke mana-mana gitu ya. Nah, jaringannya kalau nggak ada Wi-Fi gimana? Bisa pakai 5G, 3G, 4G, 5G, nanti 6G gitu ya. Dan yang sekarang yang lagi rame itu yang namanya LoRa. Jadi nanti cerita-cerita tentang LoRa, gitu ya. Itu luar biasa ya, nanti kita lihat. Bedanya Wi-Fi dengan LoRa apa? Kalau Wi-Fi itu jaraknya dekat, maksimum mungkin ya 100 meter lah ya, kita Wi-Fi-an tuh 100 meter. Pak, kalau saya mau naruh sensor saya atau alatnya tadi IoT-nya di hutan misalnya, nggak bisa ya, karena harus ada access point terdekatnya 100 meter ya. Hutan teh gimana 100 meter ada access point ya. Maka yang ada adalah yang namanya LoRa ya. LoRa ini kayak Wi-Fi tapi jaraknya bisa 15 km. Bayangin 15 km ya. Tentu saja datanya kecil sih, yang bisa dikirimkan oleh LoRa itu datanya kecil, bukan video kayak kita ya mau streaming kayak gini, enggak.
Tapi kan nanti dari Internet of Things-nya itu yang kita kirimkan datanya kecil ya. Misalnya tadi data temperatur, data apa lagi? Data microwave, data kulkas, isi kulkas apa gitu ya. Itu kan bisa datanya kecil gitu ya. Jadi tidak harus besar-besar. Nah, itu LoRa bisa digunakan untuk itu. 5G ini merupakan yang digadang-gadangkan salah satunya tadi ya untuk IoT ya. Jadi jaringan semakin banyak coverage-nya dan semakin murah biayanya untuk mengoperasikan jaringan ya. Jadi Internet of Things adalah kumpulan dari benda-benda yang dapat diprogram dan dapat saling berkomunikasi. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ya kira-kiranya ya. Oke ya, jadi ya, Internet of Things. Nah, sebetulnya Internet of Things nih contohnya aja ya. Ini contohnya yang sudah lazim kita temui hari-hari sekarang ya. Contohnya adalah kalau kita banyak kan ya sekarang yang senang lagi maraton ya, mulai dari yang kecil-kecilan 5K, 10K, 40K dan 100K dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang yang lazim banyak dipakai orang itu adalah yang strap ya. Itu yang dipasang di tangan kita. Wrist worn ya, itu yang Mi Band dan Garmin dan sejenisnya ya. Saya punya nih Mi Band yang udah nggak tahu udah berapa yang keberapa ya. Jadi kalau Mi Band saya ini ya contohnya nih, saya punya Mi Band ini udah yang punya saya yang ketiga ya. Yang pertama jatuh, ini Mi Band pertama waktu itu jatuh mati. Yang kedua jatuh hilang ya, karena saking kecilnya di tengah jalan tuh plok jatuh, saya nggak ngerasa hilang ya. Karet ininya putus soalnya itu ya. Terus yang ini yang ketiga. Ini udah kadaluarsa juga, saya pengen beli yang berikutnya lagi ya. Ini ukurannya kecil tuh ya, bisa lihat ada ya, bisa kelihatan kan ya ini ukurannya. Jadi ini yang saya pakai. Nah, ntar ya saya pakai dulu ya. Untuk menunjukkan bahwa ya ini ya saya pakai nih. Jadi saya pakai. Nah, ini adalah contoh IoT yang dipakai ya. Ada misalnya jam segala macam. Di kepala pun bisa kita pakai ya. Di kepala kita pakai kemudian itu untuk macam-macam ya, untuk ukur temperatur. Bahkan itu juga nantinya yang digabungkan dengan kacamata ya. Ya bisa juga nanti untuk Google Glass segala macam bisa sambung lagi ke kuping ya. Jadi bisa kita sambil lari, sambil dengerin musik ya, sambil ngirim data juga ya. Straps juga ya bisa kita pasang di tangan ya, misalnya di tangan juga, bukan di pergelangan tangan tapi mungkin di bicep gitu ya. Nah, yang menarik nih baju nih. Sekarang ada orang yang punya ide, gimana kalau bajunya kita pasangin sensor ya. Jadi kalau kita pakai baju ya, bajunya itu udah dipasangin sensor. Jadi kayak sensor temperatur ya. Orang yang lari ini kan temperaturnya pengen tahu nih, temperatur saya berapa, boleh nggak saya sprint lari lebih kencang gitu ya. Terus detak jantungnya bisa dilihat, wah ini dug-dugannya. Wah Pak udah tua Pak, lambat Pak. Atau Pak boleh ngebut lari sekarang Pak, boleh ngebut ya. Nah itu bisa dihitung keringetan segala macam ya. Itu bisa, sensornya bisa macam-macam ya. Jadi ini dipasang di baju, kaos. Jadi ada temen yang lagi sekarang berusaha nyablon IoT di baju, di kaos itu ya. Nah ini juga kalau kita punya pasien misalnya orang tua kan kalau kita kasih sensor malas ya orang tua, apaan ini gitu ya. Tapi kalau kita kasih kain misalnya, kain atau kemben ya, kembennya itu udah pakai sensor IoT. Jadi orang tua bisa dideteksi temperaturnya, detak jantungnya gitu ya. Bahkan nanti kalau dilihat dari data bio yang lainnya bisa dilihat apakah bisa diasumsikan misalnya gula darahnya seperti apa gitu ya. Gitu ya. Clips itu bisa kita pasang di mana-mana dan nanti juga di sepatu ya. Jadi sepatunya udah ada IoT. Jadi satunya udah jalan berapa jauh segala macam ya. Kalau ini sepatu, nanti berikutnya lagi sandal. Sandal swallow yang paling ngetop itu ya, udah ada IoT-nya gitu ya. Jadi nanti kalau kita bawa ke masjid dia tahu pergi ke masjid gitu ya. Nanti kalau dicolong juga dia tahu, itu sandal bukan punyaan kamu ya. Biasanya ini yang punya saya ini si ini gitu ya. Dan ini semua tadi ya, kalau itu hanya sensor-sensornya aja ya tidak terlalu menarik. Maka dia terhubung dengan aplikasi-aplikasi di belakangnya. Baik aplikasinya itu di server, baik aplikasinya itu di handphone, banyak macam aplikasinya ya. Ini hanya sebagai salah satu contoh aplikasi dari IoT ya, IoT yang sudah terjadi saat ini ya. Jadi kalau Anda sekarang pakai IoT-IoT-an ya sebenarnya udah jadi ya sekarang ya. Ini bukan sesuatu hal yang wah mungkin 5-7 tahun ke depan enggak. Ini sekarang sudah ada ya sekarang ya. Nah problemnya adalah kita ikutan di sini enggak? Di bisnis ini enggak ya.
Jadi kalau kita lihat ya, kita nggak ikutan di bisnis ini kok nggak ikutan ya. Nah, ini ada satu lagi yang menarik nih. Ada ini perusahaan yang tadinya mulai dikembangkan di Bandung, kemudian sekarang udah ada di Silicon Valley ya. Namanya perusahaan namanya Turing Sense. Nah, ini aplikasinya namanya Pivot ya. Nah, Pivot ini adalah berisi tentang sensor-sensor yang dipasang di badan manusia ya, di pergelangan tangan, kaki, segala macam ya dipasang. Kayak kalau kita membuat games ya, atau film atau games itu dipasangin kayak gitu. Tapi ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan ketika kita berolahraga. Ketika kita main tenis misalnya, tenis kayak gini ya. Kemudian dari tenisnya itu nanti kita bisa lihat, oh pergerakan tenis kita kayak gini. Main golf, main bola, main badminton gitu ya. Misalnya kita pengen melakukan badminton kayak Lim Swee King atau kayak Rudy Hartono, smashannya kayak apa. Jebret gitu, kayak Minions ya, nyempret kayak gimana. Nah itu bisa dipasangin ini ya. Jadi kita ingin melihat cara orang melakukannya. Ada lagi waktu itu, kalau Pivot ini nanti dilihat ya, Pivot ini di Turing Sense nanti dilihat webnya. Ada kalau kita mau berlatih yoga misalnya juga bisa tuh dilihat pergerakan tangannya. Nah, nanti ya kalau kita lihat, kalau di klub sepak bola misalnya nanti akan membeli pemain ya, dia akan dipasangin sensor-sensor. Ayo kamu lari ke sana. Nanti bisa dilihat kecepatannya, gerakannya, segala macam, kakinya kayak gimana. Segala macam ya, ini dipasangin sensor-sensor semua ya di badan kita. Ya ini contoh ya, contoh. Jadi kalau Anda mau mau kerja di Turing Sense, kasih tahu ya, nanti saya submit aplikasi Anda ke perusahaan ini ya. Kerja di Silicon Valley loh, atau kerja dari Bandung atau dari manapun Anda berada, tapi perusahaannya perusahaan Silicon Valley. Keren kan ya? Nah ini contoh yang sudah terjadi saat ini. Jadi nanti kita bisa bicara tentang sains dari olahraga. Nanti pemain bulu tangkis kita semua kita pasangin kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan smash itu kakinya harus gimana, ini harus gimana ya. Jadi udah kejadian sekali ya. Ya. Jadi ini keren ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa sih Internet of Things itu penting ya. Kalau kita lihat sebelah kiri bawah itu tahun berapa tuh? Tahun 92. 92 itu ada 1 juta komputer ya. 1 juta komputer di seluruh dunia dan akhirat. Hanya ada 1 juta komputer ya. 1 juta cuma. Penduduk dunia banyak ya. Nah, terus tahun 2003 sudah ada 500 juta notebook. 500 juta notebook ya. 500 juta banyak loh. Nah, kemudian mulailah IoT. Sebenarnya ini udah banyak ya, tapi terminologi IoT itu mulai muncul banyaknya itu tahun 2009 lah ya. Jadi kita sebutnya namanya IoT Inception, itu banyak orang-orang mulai ber-IoT ria tahun segitu ya, tahun 2009 lah ya. Kemudian kita lihat lagi kalau meningkatnya 2012 itu sudah ada 8,7 billion atau miliar ya, 8,7 miliar itu tadi devices yang sudah bisa programmable. Mulai dari jam tangan ya, jam tangan yang ini smartwatch sampai kepada lemari es ya, lemari es. Nah, mulailah kita meningkat lagi menjadi lebih banyak lagi tiap tahun itu ya, tiap tahun bertambahnya luar biasa ya. Miliaran loh tambahannya itu, bukan jutaan, miliaran. 2013 itu sudah ada 11 miliar devices ya. 2014 itu sampai kemana-mana ya, listrik segala macam. 2015 sikat gigi. 2016 traffic light, lampu traffic light. Jadi kita bisa tahu ya traffic light di Jalan Sudirman tuh sekarang lagi apa gitu ya. Dan nanti akan lebih banyak lagi ya, AC segala macam. Tahun 2019 colokan listrik ya, colokan listrik. Kalau Anda lihat ya, sekarang banyak colokan listrik yang sudah bisa dikendalikan dengan handphone Anda ya. Di kamar anak saya ini pakai Bardi itu, dia lampunya bisa dikendalikan warna-warnanya, intensitasnya dengan handphone ya. Jadi udah ada 42 miliar loh ya. Terus 2020 ini udah ada 50 miliar ya. Jadi kalau setiap tahun itu bertambahnya, kalau dilihat itu ya sekitar 8 ya, setiap tahun itu bertambah 8 miliar devices. 8 miliar loh. 8 miliar. Kebayang ya kalau kita mengambil porsi dari situnya, jadi dari 50 miliar kita ngambil
0,01% aja dari pasarnya. Berapa tuh, udah banyak ya devicesnya ya. Ini menunjukkan skalanya. Kenapa ini bisa begini? Nah, saya ambil contoh begini ya. Kalau kita pakai komputer, saya nggak tahu ya, soalnya saya susah nanya di sini ya. Berapa di antara Anda yang punya lebih dari, atau yang punya atau lebih atau banyak atau make lebih dari satu komputer? Oh, ini saya. Ada yang dibilang saya ya ini Mas Edi ini kayaknya komputernya banyak ya. Satu orang satu komputer ya. Oke, kalau di rumah biasanya komputer saya ada, notebook saya ada 3. Jarang memang ya. Umumnya malah ada yang bilang, Pak, satu komputer kalau di rumah tuh satu keluarga. Bukan satu orang satu komputer. Satu komputer satu rumah, satu keluarga ya. Itu kita masih susah ya. Handphone. Nah, handphone satu orang 2 handphone atau bahkan lebih ya. Itulah sebabnya di Indonesia ini statistiknya kita ada 270 juta penduduk Indonesia. Nomor handphone itu ada 320 juta nomor handphone di Indonesia. Jadi dengan kata lain, orang Indonesia tuh umumnya ya bukan umumnya, lebih dari setengahnya itu punya lebih dari 2 handphone, lebih dari 1 handphone, pakai 2 handphone. Jadi kalau sekarang orang pakai 2 handphone itu nggak aneh ya. Kalau 5 masih aneh. Saya dulu sempat punya 5 handphone. Untuk setiap operator dulu satu handphone hanya bisa 1 SIM card. Jadi saya operatornya beda-beda nih zaman dulu ya, zaman dulu pas lagi zaman susah gitu ya. Jadi pakai handphone yang beda-beda. Jadi satu orang 2 handphone ini normal sekarang ya. Nah, IoT satu orang itu belasan perangkat IoT. Maksudnya gimana sih belasan perangkat IoT? Contohnya aja ya, misalnya saya nih ya. Sekarang ini udah 1 nih, 1. Sekarang saya masih 1 ya. Terus di rumah saya nih ada lagi sensor weather 2. Terus ada lagi ini 3 gitu ya. Saya sendiri pribadi ini masih baru 3 ya, 3 devices. Kulkas belum saya pasangin, torrent belum saya pasangin segala macam ya. Tapi nanti semuanya ini akan jadi belasan. Kebayang ya? Jadi jualannya tuh seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu satu orang satu komputer, handphone satu orang dua handphone, IoT satu orang belasan perangkat IoT. Ya. Belasan perangkat IoT. Jadi ini pasarnya luar biasa gede loh. Ini pasarnya luar biasa gede. Kalau Anda kebayang ya, kalau kita kebayang pasar handphone aja demikian gede. Kalau kita pergi ya, kalau di Bandung ini ke BEC. Kalau di Jakarta saya nggak tahu kemana ya. Roxy masih. Orang beli handphone ya, toko handphone tuh, wow, kalau sekarang kayaknya online sekarang. Nggak beli lagi ya. Kalau Anda lihat ya, toko-toko handphone segala macam atau online tuh luar biasa pasarnya kan ya, orang jualan handphone. Nanti orang jualan IoT, sensor torrent, sensor sepatu, nah ya kayak gitu ya. Ini diantisipasi aja ya gitu ya. Jadi ya, yang penting kita balik lagi ya, bahwa kita itu pengen ini nih ya, pengen menjadi bagian dari bisnis miliaran perangkat ini ya, miliaran perangkat ini. Gimana kita bisa menjadi bagian dari bisnis miliaran perangkat ini ya? Jualan apa gitu ya? Jualan kayak sekarang kan jualan apa? Jualan Mi Band ya, segala macam gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, secara ini di dunianya ini kenapa terjadi seperti ini ya? Kejadiannya itu gara-gara sebenarnya IoT sudah ada di mana-mana, sudah ada mulai, tapi nggak ngetop gara-garanya ditopkan oleh yang namanya Arduino ini. Nanti Anda cari di internet ya, namanya arduino.cc ya. Arduino ini salah satu yang mempelopori yang kita sebut devicesnya, platform untuk programming IoT. Jadi yang hebatnya itu dia membuat board ya kayak gini ya, development board yang kayak di sebelah kiri itu ada gambarnya Arduino Uno gitu ya. Nah ini alat yang murah, Arduino Uno ini murah, terus bisa diprogramming dengan gampang dengan softwarenya. Maksudnya gampang tuh gini nih, saya ngajarin anak-anak SD aja programming Arduino bisa, anak-anak SD loh, anak-anak SD ya, ibu-ibu bisa. Anak-anak SD, ibu-ibu bisa, Mas Anda nggak bisa sih ya. Programming itu sangat sederhana. Misalnya kita di sini tuh kan ada lihat di sebelah port-portnya itu ya, ada nomornya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu ya, portnya itu yang atas itu ya, itu bisa kita sambungkan ke sensor atau switch. Jadi misalnya kita port 5 kita sambungkan ke lampu kamar mandi, port 6 ke lampu dapur gitu ya. Port 8 itu sensor temperatur di gudang atau apa ya. Jadi ini semuanya bisa kita kita programkan dengan yang namanya Arduino ini. Nah, hebatnya lagi si Arduino ini dia membuka desainnya. Ya, sehingga orang bisa membuat membuat device-nya ini ya, PCB-nya boleh dicetak di mana aja, dibuat di Indonesia, misalnya dirakit di Indonesia. Sehingga banyak orang jualan board Arduino ini ya. Dengan harga yang murah-murah tuh maksudnya di bawah 100.000, 50.000 wah bisa gitu ya. Board ini ya harganya mulai murah ya. 70.000 ke bawah lah ya, udah bisa coding. Jadi dengan kata lain apa? 100 ribuan kita sudah menjadi programmer IoT. 100 ribu loh modalnya, 100 ribu ya. Ya jadi 100 ribu itu udah bisa jadi programmer IoT, hebat kan ya. Nah, kemudian ya kayak ini tadinya bukan hanya itu aja tadi ya, si Arduino udah mulai hebat, maka orang kalau orang-orang ngajarin IoT itu biasanya Arduino ya dipakai. Kemudian muncullah satu perusahaan yang namanya ESP ya. Espressif ya. Perusahaan ini mengeluarkan board yang namanya ESP8266. Seperti yang di paling kanan ini ya. Boardnya kayak gitu. Nah, bedanya dengan yang tadi, yang Arduino apa? Dengan Arduino apa? Ini Arduino udah bagus ya. Ini bisa kita program segala macam. Tetapi kalau kita mau menambahkan Wi-Fi misalnya. Nah, itu harus ditambahin lagi, board tambahan lagi. Ditambahin di atasnya Arduino, dipasangin. Jadi dia bisa diprogram dan bisa ngirim Wi-Fi. Nah, ini yang hebatnya yang sebelah kanan ini tuh sudah ada Wi-Fi-nya. Jadi ini boardnya ini sudah bisa kita program pakai Arduino tadi ya, toolsnya pakai programmingnya, environmentnya atau lingkungannya atau IDE-nya atau softwarenya itu pakai softwarenya Arduino. Tapi boardnya kita pasangin yang 8266 yang sebelah kanan ini ya. Maka ini bisa kita gunakan untuk programming, untuk baca data, segala macam, ngirim apa gitu ya. Harganya pun murah. Nah, yang di tengah ini masih tetap ESP8266 ya. 8266 harganya yang di tengah yang biru ini ya. Yang warna biru itu yang Wemos D1 Mini ini. Saya beli itu 55.000 sudah digojekkan sampai di rumah. 55.000 loh ya. Udah ada Wi-Fi ukuran kecil, nanti saya tunjukin bentuknya ya. Jadi ini udah hebat. Jadi kalau dibandingkan Arduino tadi, device-nya ini lebih hebat yang 8266 ini. Gitu ya. Terus yang menariknya lagi ini kan 8266 ini adalah microcontroller 16 bit. Ternyata ada versi 32 bitnya. Ya, jadi udah versi 32 bitnya. Dengan kata lain apa tadi? Computing powernya menjadi lebih hebat, memorinya lebih gede dan lain sebagainya. Nah, yang lebih menariknya lagi nih sekarang udah ada yang namanya ESP32CAM. Jadi, dia bukan hanya bisa diprogramin, tapi udah ada kameranya tuh, kelihatan yang sebelah kiri tuh ya. Ada jendolannya dikit itu kamera tuh. Ini harganya saya lupa ya. 120.000 atau berapa ya? 120.000. Jadi 120.000 ini saya udah bisa programming kamera segala macam ya, untuk saya misalnya membuat aplikasi untuk memonitor kandang kucing misalnya. Ada nggak kucingnya lagi sedih atau apa gitu. Kucingnya bisa sedih, ada mau makan nggak ya, kucingnya kelihatan lapar nggak. Kalau kelapar tuh biasanya kelihatan dari mukanya. Kalau orang ya bisa kelihatan, lu lapar lah ya bro, lu lapar ya, kenapa kelihatan tuh mukanya sedih. Ini kita bisa juga lihat, jangan-jangan ya kita bisa juga melihat tampang kucing kita, nih kucingnya kelaparan ya, kucing atau anjing. Dengan ESP32CAM ini kita bisa buat macam-macam ya. Tentu saja processing powernya masih terbatas, tetapi lumayan banget ya. Lumayan banget ini. Dengan kata lain apa? Modal 100 ribuan rupiah kita sudah bisa membuat macam-macam aplikasi. Ya. Contohnya sebentar saya tunjukin. Ya, tunjukin ini rada ribet ya, itu kan kayak gitu ya. Saya ambil sebentar saya tunjukin ya. Benerannya nih. Nah, ini benerannya tuh saya lagi ini buat kayak gini ya. Nah, yang tadi saya tunjukin yang 55.000 tuh ya, bentuknya kayak gini nih tuh.
Ini 5.000 udah ada solderannya, udah ada dudukannya 55.000. Nah, ini saya sambungkan nih pakai kabel-kabel ini, saya sambungkan ke sensor. Sensor ini disebutnya namanya sensor DHT, yang ini DHT22. Ada yang namanya DHT11, DHT22. Sensornya ini apa? Sensornya ini untuk mendeteksi temperatur dan humidity, suhu dan kelembaban. Jadi sensornya cuma gini aja, ya. Ini saya kasih kabel, saya pasangin ke sini. Maka ini saya taruh di luar ya. Ini biasanya saya taruh di luar, ini saya taruh di dalam. Nah, terus baterainya tuh saya pakai ini kan baterainya pakai, sebentar ya, kalau saya cabut. Nah, ini ya. Ini bentuknya kayak ini charger, pakai charger handphone. Jadi ya. Saya pasang gini, saya colokin ke charger handphone, udah. Saya bisa monitor temperatur di rumah saya. Dan ini memang yang saya lakukan. Temperatur rumah saya itu saya monitor ini. 55.000, ini yang DHT22 agak mahal, yang DHT11 itu 20 ribuan. Yang ini mungkin lebih ya. Jadi kalau pakai DHT11 ini masalahnya masalah akurasi performance saja. Ini kalau saya kumpulkan ini mungkin harganya 75.000 lah ya sensor ini. Ini bisa saya taruh di ruangan juga ya. Di ruangan juga kalau kita taruh, misalnya kita pengen kontrol AC kamar segala macamnya, bisa pakai ini. Ada juga orang yang mengontrol apa? Kandang ayam dengan pakai kayak gini ya. Taruh di kandang ayam ya. Pakai ini terus dia bisa ngelihat kandang ayam tuh temperaturnya berapa. Ya, kandang ayam. Saya juga baru tahu karena ada kawan saya yang bilang, "Pak, kandang ayam itu kalau temperaturnya beda 2 derajat, itu produktivitas dia bertelurnya atau enggak itu jauh beda." Oh iya. Ya, jadi nanti ini bisa dihubungkan dengan di situ ya untuk sensornya untuk mendeteksi temperaturnya, ngatur temperaturnya misalnya mau manual kah atau nanti otomatis bisa juga ya. Tapi dengan kata lain ini ya, ini contoh untuk menunjukkan bahwa yang ini ya, yang tadi ini ya, yang ekspresif segala macam gitu ya. Ini ya, ini murah meriah ya, sudah bisa jalan ya. Hebat kan ya? Ini luar biasa ya. Nah, ini untuk bukti aja ya. Yang ESP82 cam ini ada nih, tapi belum saya program nih. Ini itu. Saya udah punya juga ya. Ini. Ya. Nah, ini saya ngajarin ke anak-anak. Nantinya saya ingin ajarin juga ke anak-anak ya kecil gitu ya. Maksudnya kecil tuh SD pun bisa ya. Untuk menjadi citizen, keterlibatan citizen dalam science ya. Science project ya. Asik kan ya? Oh iya, kalau ada yang mau nanya silahkan nanya, boleh ya sambil ditanya ya. Ya, jadi ini saya tadi cerita itu ya. Nah, mulai dari Arduino platformnya ya. Maaf, saya pindahin dulu ya. Mulai dari platform Arduino ini, kemudian kita menjadi ESP8266 ya, yang paling lazim banyak dipakai ini. Jadi kalau Arduino tadi untuk pemula-pemula, 8266 ini untuk profesional, dan semakin profesional pakai semakin profesional. Nah, ini ya, perusahaan ekspresif ini ngeri kali loh. Ini saya udah bilang berkali-kali, perusahaan ekspresif ini nanti akan menjadi salah satu perusahaan yang mengerikan di dunia ya. Maksudnya gini, kalau kita perhatikan ya tadi gini ya, kita perhatikan lagi ya ini ya. Nah, statistik ini ya. Komputer tuh prosesornya apa? Intel, AMD. Ya, berarti yang menguasai dunia itu Intel dan AMD. Ada berapa juta komputer di dunia? Katakanlah adalah 1 miliar ya. 1 miliar tuh yang diperebutkan oleh Intel dan AMD. Bahkan sekarang kalau dengan handphone Qualcomm gitu ya, macam-macam ya, Snapdragon-nya segala macam ya. Itu mereka berebut di pasar yang 25 miliar lah ya. 5 miliar nih. Yang pasar 50 miliar ini nggak ada. Nggak ada ya. Maksudnya apa? Maksudnya gimana tadi? Nah, maksudnya adalah ya, yang kayak ginian ini nggak ada nih. Ini nggak ada AMD, nggak ada Intel, nggak ada apa gitu ya. Luar biasa ya, nggak ada Intelnya nih. Saya waktu itu udah bilang juga ke teman-teman di Qualcomm, "Woi Qualcomm, masuklah ke bidang ini." Kenapa? Pasarnya luar biasa gede. Dan tentu saja saya tidak dipercaya. Kayak dulu saya pernah cerita ke Nokia ya. Dulu saya pernah cerita ke Nokia. Nokia, saya ingin jadi software developer untuk handphone. Kata Nokia, nggak ada yang namanya software developer untuk mobile phone. Ini zaman dulu Nokia masih memorinya cuma 4 kilo, 8 kilo ya. Kilobytes.
Padahal saya udah biasa programming ukuran kecil. Ini kayak gini juga sama nih. Ini kayak zaman handphone. Exactly, ukurannya memorinya kilobyte segala macam. Ini enggak, memorinya udah bytes, megabytes ya. Jadi dengan kata lain, ini kayak zamannya handphone kita, handphone belum smartphone ya, fitur phone. Bayangin ya, ini fitur phone, nanti pasti kayak smartphone, luar biasa edannya. Dan dari segi pasarnya tidak ada yang menjadi juara di sini. Jadi kalau menurut saya yang ngeri itu adalah ekspresif ini. Maka kalau mau investlah di perusahaan ekspresif ini, ya. Karena dia pasarnya sedikitnya saya yakin ya ESP8266-nya itu udah terjual 1 miliar lebih lah ya. Lebih ya. Dari pasar 80 miliar itu dia mungkin udah menguasai 1 miliar sendiri. Ekspresif ini luar biasa perusahaannya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, how to manage massive sensor should be developed too. Oke. Sebenarnya sensornya tadi ada pertanyaan soal sensornya. Nah, benar ya. Pak, kalau kita tanya soal sensor, taruh di mana mau saya? Kok mau saya jadi hilang? Ya. Kan ini tadi ini microcontrollernya, ini sensornya gini ya. Sensornya ini murah meriah banyak, dan sensor ini juga tidak harus buat pabrik kayak mikroprosesor yang hebat ya. Sensor ini ukurannya menjadi besar. Menurut saya ini kita masih perlu buat sensor ini, sensor temperatur dan humidity yang paling banyak, paling gampang. Yang belum banyak itu menurut saya sensor untuk tanah ya. Kalau kita bisa cara nanti tentang precision farming ya. Ini ditancepin di tanah, kita bisa tahu pH tanahnya seperti apa, airnya gimana segala macam. Oh, berarti pohon ini kurang dikasih apa gitu kan ya. Sensor-sensor kayak gini tuh harus banyak ya dibuatnya. Jadi bisa kita buat. Nah, satu device ini kan ya, tadi satu device ini tuh bisa dipakai untuk banyak sensor. Ini sebagai contoh nih. Ini portnya saya cuma pakai 2 ya. 3 sama ya portnya cuma 1, yang lain ini ground dan power ya, tapi port datanya cuma 1 ya. Jadi satu device ini theoretically kita bisa banyak nih. Misalnya saya pakai 10 sensor aja bisa sebetulnya theoretically ya. Tapi tergantung dari aplikasinya mau diapain ya di ini ya. Gitu ya. Jadi ini ya. Kalau menurut saya kalau ini tergantung ya kita mau develop itu atau enggak ya. Ada lagi contohnya lagi ya. Tadi aplikasinya ini saya udah ngeloncat dulu nggak apa-apa. Aplikasinya di precision farming ya. Precision farming. Ada lagi yang sekarang sama teman-teman itu ada di teman-teman Fakultas Pertanian Unpad itu buat memonitor lebah. Sangkar lebahnya itu ya. Stupnya lebahnya itu, tempat kandang lebahnya itu dimonitor. Yang dimonitor apa? Behavior dari si itunya. Ada temperatur, humidity, berat, dan juga suara ya. Itu untuk dimonitor. Jadi nanti itu ceritanya bisa terpisah ya. Waduh, saya nggak ada presentasinya di sini. Tapi saya cerita bahwa nanti biar saya undang-undang deh ya teman-teman dari Fakultas Pertanian Unpad juga dengan grupnya grupnya Labtech Indi juga ya. Ngoprek tentang sensor-sensor ini ya untuk lebah ya. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan, Pak, untuk dipakai dalam waktu yang lama Arduino DKK kuat nggak? Saya belum pakai Arduino yang kalau untuk development, saya malah pakai ini. Kenapa? Karena ini murah, lebih murah dari Arduino. Ini sudah saya pakai lebih dari 3 tahun. Maksudnya lama itu berapa tahun ya? 3 tahun ya. Jadi 3 tahun, kuat nggak? Nggak ada masalah tuh sementara ini ya. Jadi kalau kita sebut kuat 3 tahun ya. Saya udah ada sensor weather nanti yang saya tunjukkan nanti di belakang ini ceritanya yang sudah saya pakai mungkin 5 tahun ya. On terus ya. Jadi kalau kita dibilang lama proven ya. Tentu saja environment rumah ya, rumah. Saya tidak pakai ini di dalam environment pabrik misalnya. Nah, kita belum coba. Dugaan saya pabrik nggak cukup untuk ini ya. Mungkin pabrik itu lebih harsh environment ya. Ada mungkin suasananya, environment itu lebih asam segala macam, mungkin elektroniknya harus di shield segala macam ya. Tapi kalau pertanyaannya apa, kayak waktu lama cukup, bisa ya. Ya jadi ini ya, jadi kita balik lagi ESP8266 ya. Nah, ini contoh aplikasi. Nah, ini saya ambil contoh aplikasinya adalah Bandung Weather Sensor ya. Nah, ini gambarnya contohnya sensornya kayak gini ya. Nah, tadi contoh weather sensor yang saya buat dengan manual ya, yang saya buat dengan yang murah meriah. Akhirnya saya bandingkan juga. Nih akhirnya saya beli juga nih sensor yang dari buatan Cina. Ini sebelah kanan ini, sensor arrays ya. Ini sensornya dibeli. Nah, ini hebat nih sensornya, udah ada arah angin,
kecepatan angin, curah hujan, solar radiation dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yang hitam kotaknya yang kecil di sebelah kanan ini tuh itu adalah solar cell. Jadi dia dipower oleh baterai solar cell. Ya. Ini karena dulunya saya pikir wah ini buatan Cina lah, pasti 3 bulan rusak gitu ya. Ini asumsi dulu nih ya. Saya pakai di bawah. Maksudnya saya taruh di bawah karena saya takut kalau saya taruh di atas segala macam kan malas banget ya. 3 bulan harus ini ganti baterai atau apa gitu. Ternyata 3 bulan oke, masih tetap jalan. Kalau gitu 6 bulan. 6 bulan saya naikin ke atas, naikin ke toren. Masih oke gitu. Ternyata yang menjadi masalah adalah sebetulnya ini lebih ke arah serangga ya. Kotoran serangga, semut gitu ya yang harus dibersihin ya. Jadi bukan masalah elektroniknya segala macam, bukan gitu. Ini sudah jalan nyaris 5 tahun rasanya ya. Nyaris 5 tahun ya. Ini saya pasang ya. Nah itu satu ya. Jadi dari segi sensor, ini udah tahan bantingan nih di rumah saya di Bandung ya, di luar dicoba. Nah ini kemudian ini berkomunikasinya dengan menggunakan LoRa. LoRa ini kebetulan ya. Nah yang LoRa-nya seperti apa? Nah dia di dalamnya udah ada LoRa dan dia kirim ke yang namanya kalau disebutnya nih observer IP gitu ya. Ini tuh sebenarnya namanya LoRa Gateway. Atau kita sebutnya access point lah ya, access point ya. Access point yang bisa nangkep LoRa itu antenanya kecil pendek ya, ini pakai itu ya. Ini LoRa ya, pakai LoRa dia bisa kirim. Nah si observer IP ini pakai gateway tadi ini ya, itu nyambung ke LAN, pakai LAN ya. LAN terus masuk ke internet dan kami taruh di cloud. Nah sekarang di tempat kami itu ada yang namanya weather.id. Coba aja dilihat ya weather.id gitu ya. Nanti kalau bisa lihat gitu ya weather.id gitu. Ya, nah ini kan weather.id ya. Oke, weather.id. Kemudian kita pasang. Anda bisa lihat di situ ada data yang kemana. Awalnya ini semua kami kirimkan ke Weather Underground. Tiba-tiba Weather Underground dibeli IBM. Dibeli IBM ya, jadi beli IBM. Jadi ternyata ada bisnisnya. Saya belum ya. Nah ini sensornya targetnya waktu itu kami pasang 155 sensor di seluruh kota Bandung. Sempat nyala 60 sekian sensor, sekarang tinggal 30 sekian sensor. Gitu. Ini ada Nirwan, memang masang sensor nggak bisa sembarang, harus kalibrasi sama BMKG. Saya nggak sepakat sih sebetulnya dengan itu. Citizen participation itu menurut saya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita punya sensor ini, yang saya pribadi aja punya 30-an ya. Kalau misalnya ada banyak orang yang ikut punya sensor, katakanlah di seluruh Bandung ada 5.000 sensor ya. Nah itu nanti 5.000 sensor kan bisa average ya. Tentu saja akurasinya bukan 0,1 derajat ya, tentu saja. Itu akan beda ya kalau kita masang sensor di pabrik, akan beda dengan sensor untuk pabrik mesin segala macam dengan kayak gini. Sama dengan ini ya, kalau kita bicara tentang ini ya, kalau saya cerita ya, ini Mi Band ya, Mi Band. Mi Band ini memang ada kalibrasi juga. Enggak, berapa langkah enggak juga ya. Pasti ada errornya ya. Errornya saya nggak tahu berapa persen ya ini. Kan ini ini nggak ada GPS-nya, yang satu lagi yang ada GPS-nya ya. Itu kan juga begitu ya. Nah ini partisipasi dari citizen, semakin banyak crowd ya, semakin baik gitu ya. Nah yang sebagai contoh, sensor ini nih udah banyak ya, sudah bisa dipakai di mana-mana ya. Jadi kalau orang melakukan ini ya bisa aja sih sebetulnya. Kita ikut partisipasi. Kalau kita untuk mengukur kandang ayam pun bisa ya, untuk mengelola kandang ayam. Mengelola kandang ayam nggak usah pakai ke BMKG juga sih, nggak perlu ya kandang ayam ya. Gitu ya. Jadi menurut saya inilah terobosan dari IoT itu adalah scale-nya ya, scale-nya luar biasa ya. Tadi ya dengan sensor yang ada 50 miliar sensor itu luar biasa ya. Jadi inilah yang ini ya. Kalau kita lihat hebatnya apa sih ini? Hebatnya adalah semakin banyak ya. Kalau jumlahnya semakin banyak semakin hebat, bagus. Tapi kalau yang ikutan cuma 3 orang ya nggak make sense juga ya. Maksudnya ya gitu-gitu aja ya. Jadi nanti setiap orang kalau Anda mau ikut partisipasi bisa. Nanti tinggal kirimkan datanya ikut misalnya ke Wonderground ya, Weather Underground atau ke Weather ID. Bisa ikutan aja ya. Nanti Anda bisa ini sehingga datanya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tentu saja datanya ini adalah data raw ya, raw data. Tentu saja nanti kita lihat ya macam-macam opportunitiesnya gitu. Nah ini contohnya ini LoRa Gateway-nya kayak gini ya.
Jadi ini ada sensor-sensor yang saya pakai di sensornya di luar ya tadi. Ada juga sensor di dalam nih. Ya, temperature, humidity, pressure sensor ini yang saya taruh di dalam ruangan. Ini saya taruh di ruangan. Ini sensornya ini juga sama ngirim data ke LoRa gateway. Jadi sensor-sensor itu bisa ngirim data ke LoRa gateway. LoRa gateway yang biru ini lampunya ya. Yang dia akhirnya ngirim data ke internet ya. Ini ya. LoRa belum ada izin, udah ada izin. Nah, jangan salah, LoRa itu udah ada izin ya, bukan Telkom. Nah, jadi Mas Nirwan ini enggak, LoRa udah ada izinnya. Ya, frekuensinya udah jelas ya. Sekarang chip-chip LoRa sekarang lagi banyak dikembangkan. Ini ada setidaknya saya tahu 2 yang mengembangkan chip LoRa. Polytron sudah buat, Garuda mana ya? Sebentar ya, saya lihat dulu. Saya tunjukin ya. Ini LoRa chip yang dikembangkan oleh Polytron. Sebentar saya tunjukin mana ini. Nah, ya. Ini saya dapat ya, ini buatan Polytron ya, LoRa. Ya. Tapi belum saya solder ya. Ya ini LoRa. LoRa Garuda ya, punyanya buatan Polytron ya. Desain apa tuh ada tulisannya? Desain di Yogyakarta, di Jogja ini ya. Ini ya, ini pakai ini gitu ya. Nah, tentu saja LoRa itu harus frekuensinya harus bagus ya, harus sesuai dengan yang standar di pemerintah ya. Ini LoRa gateway ya. Garuda LoRa gateway. Ada satu lagi mahasiswa saya juga, dia juga membuat LoRa juga, perusahaan LoRa gitu. Jadi ini beneran ya LoRa. Ini buatan Indonesia ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa LoRa gateway itu bukan yang ini ya. Yang kalau yang digambar tadi itu buatan Cina. Sekarang ini yang ini buatan Indonesia dengan sesuai dengan peraturan di Indonesia di telekomunikasi sudah di ini kan LoRa-nya. Nah, nanti ada detailnya gitu ya. Jadi ini LoRa gateway sudah ada ya. Jadi artinya apa? Ini udah bisa dipakai di Indonesia ya. Itu ya. Ya. Kita ini lagi, oke ya. Nah, sekarang ini sensornya dipasang. Contohnya nih ya, waktu ini kami pasang di ini ya. Pasang di ini. Nah, terus ini contoh weather.id. Ini dashboardnya kayak gini ya. Jadi itu adalah sensor-sensor yang ada di Kota Bandung ya. Weather ID gitu ya. Jadi nanti ada tadi ya. Ada banyakan yang tadi dengan hanya modal ini. Sebentar saya tunjukin lagi ya. Dengan hanya modal ini aja Anda bisa ikut menjadi bagian dari sensor-sensor gitu ya. Ini ya. Jadi bisa kayak gitu ya. Nah ini semuanya ini sudah dijalankan dan waktu itu bahkan kami sempat mengadakan hackathon ini ya, hackathon hack BDG Weather itu di tahun 2019. Ini 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu kami melakukan hackathon nih ada semuanya dipertandingkan segala macam ya. Ini di-spot oleh Fiberstar dan CBN. Jadi ini Fiberstar mensupport networknya. CBN mensupport cloud-nya gitu ya. Terus ada macam-macam lagi. Terus siapa lagi tuh ya di belakang itu ada 8 Villages, lihat application-nya Diskom Info Jabar ikut menjadi bagian dari ini semua. Itu contoh ini anak-anak yang waktu itu ikutan hackathon ya. Ini salah satu pemenangnya ya. Namanya Seed Plan. Nah, jadi dia menunjukkan sebetulnya market commodities dan sebetulnya kapan dia harus nanam ya, ini precision farming lah ya. Nah ternyata nih banyak orang yang kayak gini ya, menggunakan ini untuk precision farming. Waktu itu ada juga sebuah perusahaan yang ini ya, motor yang suka ngirim data, untuk ini untuk aplikasi ya, sebut saja Gojek dan Grab ya. Yang awal-awalnya menghubungi kami, Pak minta datanya. Saya bilang oke, nggak masalah, tinggal ini. Tapi sekarang mereka belum menghubungi lagi ya. Karena saya tanya emang untuk apa? Kalau satu daerah di situ hujan Pak, harganya naik harganya. Oh iya benar juga ya. Jadi kalau ngirim barang, misalnya kita beli sesuatu ya, terus beli makanan gitu, terus daerahnya hujan, berarti lebih mahal ongkirnya ya. Baru tahu saya. Oh iya menarik juga ya ini itu ya. Nah contoh aplikasi lagi. Nah pengamatan lingkungan untuk mendeteksi potensi hama. Nah, ini mahasiswa saya juga ngelihat ya, mendeteksi hama. Kenapa? Hama itu terkait dengan kondisi lingkungan ya, temperatur, kelembaban, suara gitu ya.
Jadi ini lumayan ya. Oh iya ya. Mengatur temperatur kelembaban suara. Nah, kalau kita lihat temperaturnya kayak gitu supaya hamanya menjauh, maka kita kendalikan ya daerah-daerah situ ya. Toko tanpa penjaga unmanned store ini seperti Amazon Go ini waktu itu sudah pernah kami buat. Jadi kami tim saya sudah mengembangkan satu toko tanpa penjaganya. Itu semua toko kita pasangin sensor semua ya. Udah jalan berhenti kita bongkar semuanya gitu ya. Nah, terus ada lagi yang diminta ini adalah kondisi sungai Citarum ya. Jadi teman-teman di Citarum itu minta Pak Budi bisa nggak kembangin sensor-sensor untuk ini ya, untuk memantau debit air, ketinggian. Kan kita selalu urusan itu, urusan banjir lah. Kota Jakarta, Bogor, Bandung, semuanya ya, urusan-urusan banjir ya. Nah, ini sebenarnya bisa dipasangin. Ya, kualitas air. Nah, kualitas air yang kita belum tahu, masalahnya masalah sensor ya. Debit air, ketinggian waktu itu ternyata susah ya, karena air sungai itu tidak laminar ya. Waktu itu ada mahasiswa saya juga yang menggunakan kincir ya, kayak kincir paling gampang lah ya. Flow meter ya, flow meter. Ada lagi pendeteksi pipa air ya. Pipa air, kebocoran pipa air itu ternyata PDAM itu membutuhkan ya, mencari partner-partner yang bisa membuat flow meter dipasangin di pipa-pipa sehingga tahu kalau ada kebocoran, dia tahu dan cepat menanganinya daerah mana bocornya gitu ya. Itu juga ini. Yang itu susahnya apa? Pipa itu kan di bawah tanah ya. Sensornya tuh susah ngirim datanya. Jadi waktu itu aduh Pak gimana ya? Jadi ada satu perusahaan startup yang kayak gitu ya. Di bawah tanah gimana ngirim datanya? Karena kalau di bawah tanah itu dia nggak bisa ngirim datanya, itu susah. Ya. Jadi terus satu itu. Yang kedua powernya dari mana? Pipa air ya, di dalam pipa air itu powernya dari mana, di bawah tanah ya. Jadi itu ada dua tadi ya. Kesehatan, lifestyle. Nah, orang-orang mulai buat sensor-sensor. Nah, kesehatan lifestyle ini yang paling banyak dibidik orang. Karena tadi ya, mulai dari Mi Band lah, World Band lah, segala macam. Karena apa? Karena orang-orang sekarang lagi senang masalah kesehatan ya. Jadi karena orang lagi senang masalah kesehatan, maka banyak. Di sini aplikasinya on and on banyak sekali ya. Kesehatan lifestyle. Ada orang yang pasang sensor, dia bilang body mass indexnya berapa, tinggi badannya berapa, pola makannya berapa, itu diukur ya dengan seperti itu. Nah, nanti dengan adanya COVID ini juga, ini ada sensor-sensor kayak gini ya terkait dengan kesehatan. Memang sensornya tidak kritikal seperti yang akan digunakan di rumah sakit. Beda ya kualitasnya, tentang beda ya. Ini tapi kualitas yang umum ya. Kemarin lagi ribut oximeter misalnya, oximeter kan lagi macam-macam ya gitu. Aduh ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa aplikasi-aplikasinya ya. Banyak kan ya nanti ini. Jadi ini sekarang masalahnya tinggal ngimpi aplikasi. Ini adalah contoh aplikasi lagi. Ini aplikasi yang dikembangkan lagi penelitian oleh LPDP di ITB. East West Seed ya, dan banyak lagi ya. Ini adalah untuk memonitor macam-macam ya. Jadi ini precision farming ya. Precision farming digabungkan dengan AI ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendeteksi hama penyakit tanaman dan knowledge management ya. Ini jadiin satu ya. Jadi ini di satu sisi nanti ada greenhouse yang dideteksi ya dengan IoT sensornya. Kemudian juga ada juga AI untuk melaporkan hama ya. Jadi kalau dipotret, oh iya ya, ini hama penyakit apa, penanganannya gimana. Nah, ini sedang dikembangkan dan mudah-mudahan ini tahun kedua lebih baik lagi ya, untuk ini update dari segi aplikasinya ya, ini aplikasinya gitu ya. Ya. Oke, terus ada lagi berikutnya lagi ini yang sudah jalan juga. Nah, di pabrik-pabrik ya, ini kalau sekarang di pabrik-pabrik itu biasanya kalau dulu zamannya tuh orang-orang pakai namanya PLC ya, PLC. Dan ini yang biasanya dikunci oleh pabrikan. Nih rupanya. Ya, jadi ini IoT akan buat terobosan ya untuk memonitor mesin-mesin ya. Jadi mesin-mesin olinya apa, temperaturnya apa lagi ya, untuk mendeteksi suaranya sehingga
Kalau orang mau lakukan maintenance itu bisa dilihat dari suaranya. Oh, ini suaranya udah kayak gini, berarti mesinnya ini mulai harus dilakukan maintenance ya. Nah, ini ada beberapa teman yang juga melakukan ini untuk memonitor mobil ya. Mobil-mobil di tambang-tambang segala macam ya. Pengelolaan gudang. Nah, ini juga nanti IoT akan digunakan juga untuk pengelolaan gudang ya. Amazon, Alibaba itu semuanya udah pengelolaan gudang. Kalau dengan menggunakan RFID dan lain sebagainya itu harganya mahal ya, karena RFID itu jadi OPEX ya, OPEX-nya itu jadi mahal. Maka orang akan menggunakan campuran antara sensor, kamera, AI semuanya. Nah, dengan kesehatan protokol COVID ini juga selalu yang diinginkan itu adalah no touch. Kalau Anda lihat-lihat ya parkiran, kalau kita mau ini, kalau dulu kan pencet ya tombol parkirnya, kalau sekarang enggak. Berarti kan sensor ya, paling gampang tuh sensor ultrasonik aja lah ya. Kalau kita mau naik elevator segala macam, kalau dulu pencet-pencet, kalau sekarang nggak mau ya. Karena tadi takut ya bekas tangan orang lah segala macam ya. Jadi semuanya ini terkait dengan IoT ya. Kalau Anda lihat juga sekarang di public places kayak di kampus ITB aja, setidaknya di gedung kami itu, di gedung Labtek 8 itu Labtek 5 ya. Itu misalnya tuh Labtek 8 juga itu adalah kalau ini keran-kerannya juga udah pakai sensor ya. Jadi kita nggak pakai megang-megang keran ya, semuanya tuh sensor infrared lah atau ultrasonik lah ya, bisa juga ya dipakai untuk melakukan sensor. Untuk tap ini juga sabunnya juga tinggal tangan kita ditaruh di bawahnya ya, langsung itu semuanya. Jadi ini yang kayak gitu aja tuh IoT-nya, kayak misalnya di kamar mandi ya, ada 3 keran, berarti udah 3 IoT sensor. Sabunnya 2 misalnya, berarti udah 5 sensor. Orang masuk ke ruangan, lampunya nyala kemudian mati lagi ya, sensor itu peer, itu sensor lagi. Jadi satu kamar mandi aja tuh dugaan saya udah ada 10-20 sensor IoT ya. Dan itu kamar mandi aja ya, belum lagi yang lain-lainnya ya. Gitu ya. Opportunities ya, jadi kalau tadi ini hardware, nah chip, prosesor, level. Ini nggak banyak sih ya, ini kalau ini musuhnya cuma ekspresif. Tapi menurut saya gini, itu musuhnya ekspresif, bukan Intel AMD yang demikian gede ya. Itu ada nggak, ada potensi, ada. Board level ya, development board, custom board, ini banyak ya. Meskipun kalau kita membuat board ya, mesti harus buat PCB ya, buat PCB. Di Indonesia ini agak susah, di Bandung juga buat PCB juga masih jarang. Biasanya juga bukan masih jarang ya, ada ya. Tapi kemampuan kualitasnya dan kecepatannya juga masih kalah dengan yang di Cina ya. Misalnya tadi buat board bisa berapa layer? Bisa layer 2 layer, 3 layer, 6 layer dan seterusnya gitu ya. Nah, board level, tapi ini bisa. Ini dimulai tadi dengan yang Arduino itu ya, tapi untuk yang lain-lainnya bisa lebih dari sekedar Arduino gitu kan ya. Sistem, nah ini juga ya. Jadi ini artinya hardware tuh masih ada opportunity di sana. Software. Nah, kalau sekarang ya platform, yang kita sebut platform kan tadi ada Arduino ya. Kalau saya pakainya platform I/O. Saya biasanya kalau codingnya pakai platform I/O. Buatan lokal ada lah berapa, tapi tidak semacam ini ya, tidak se-establish itu, ada K-Project segala macam. Tapi kalau saya lebih senang platform I/O, PIO ya. Nah, sekarang gini, permasalahannya adalah, bukan permasalahannya, opportunity-nya gini. Kalau dulu komputer itu killer application-nya adalah spreadsheet ya. Excel lah kalau sekarang. Kalau dulu orang buat komputer itu hanya untuk main-main. Ya, untuk mainan, controller segala macam. Apple juga gitu awal-awalnya. Kemudian muncullah VisiCalc di Apple. Oh, mulailah VisiCalc itu adalah cikal bakalnya spreadsheet. Kemudian dari situ muncullah IBM ya dengan DOS-nya. Kemudian muncul Lotus 123. Nah, kalau orang lama pasti tahu Lotus 123. Ya, jadi VisiCalc di Apple dan Lotus 123 di IBM itu merupakan killer application untuk komputer. Orang beli komputer itu bisnis ya umumnya untuk spreadsheet, what if, accounting segala macam ya. Mobile phone itu killer application-nya adalah SMS dulu ya. Jadi orang nelpon ya pengen juga tapi mahal segala macam. Begitu ada SMS semua orang beli handphone SMS ya. Meskipun agak mahal. Karena apa? Itu adalah mekanisme komunikasi yang beda lagi, asinkron ya. Orang yang bisa tidur kita kirim SMS. Jadi SMS itu luar biasa. Kalau sekarang chat messaging ya, chat messaging maksudnya WA segala macam. Jadi orang beli handphone untuk WhatsApp. Ya, WhatsApp. Kalau anak-anak muda beli handphone untuk TikTok. Generasi sebelumnya Instagraman, generasi sebelumnya lagi Facebook ya, Facebookan. Generasi sebelumnya lagi messaging, generasi sebelumnya lagi SMS gitu ya. Jadi mobile phone ini
ada banyak killer applicationsnya ya. IoT kita belum menemukan killer applicationsnya. Yang ada tuh sekarang orang-orang menggunakannya untuk apa? Untuk tadi kesehatan segala macam ya. Tapi itu baru one thing ya. Yang killer application kayak spreadsheet-nya atau messaging-nya belum ditemukan ya. Jadi IoT ini menurut saya masih wide open ya untuk pengembang untuk membuat killer application. Nah, inilah kreativitas dari kita yang mesti dicari ya. Berikutnya services ya. Jadi tadi hardware sudah, software udah, sekarang kita bicara tentang services. Services itu maksudnya apa? Nah, kalau kita anggap ya Google adalah search engine untuk documents generated by human. Jadi kita buat web, kita buat tulisan, kita buat foto, segala macam itu di-search oleh Google. Ya, semuanya di-search oleh Google. Tapi belum ada search engine untuk melakukan search data generated by IoT. Sebagai contoh saya bilang gini, temperatur di jalan mana? Kalau di Bandung tuh Jalan Dago tuh berapa? Dago dekat Pasar Simpang ya, dekat perempatan Siliwangi itu berapa? Nanti si search engine bilang gini, dari 753 sensor, nah ada 753 sensor, 524 mengatakan temperaturnya 21 derajat Celcius. Oh, berarti gitu. Ya, jadi mungkin ada yang jelek segala macam ya, temperatur yang ngaco, tapi kita bisa lihat gitu ya. Jadi bukan hanya itu, dia juga bisa memprediksi ini berdasarkan sensor yang ada gini ya. Jadi dia bisa memberikan data. Jadi dia bisa memberikan hasil search-nya dari data yang generated oleh IoT dan kemudian akan melakukan understanding meaning-nya. Kalau 21 derajat itu di kota Bandung tuh dingin atau panas ya? Di Bandung ya oke lah ya, itu relatif normal. Kalau di kota Jakarta 21 derajat Celcius itu mungkin dingin ya. Kalau Bandung dinginnya baru 19 derajat tuh dingin baru di Bandung ya. 20 di 19 tuh dingin ya. Gitu. Jadi ini ya. Nah ini belum ada search engine for IoT ya. Kebayang ya? Menarik ya. Ini saya tutup aja nih, udah kelamaan ya. Poin saya itu begini ya. Saya cerita tentang IoT ini. IoT ini memiliki banyak potensi aplikasinya. Luar biasa gitu. Banyak ya. Dan ini akan banyak aplikasi-aplikasi lainnya, tapi belum ditemukan ya killer application-nya. Dan programmingnya untuk melakukan IoT ini sangat mudah, sangat murah. Ya, jadi sekarang kita nggak ada alasan untuk tidak ikutan dalam hal dunia IoT ini. Ya itunya. Silakan kalau ada pertanyaan nih, saya nunjukin macam-macam ya board-boardnya. Ya saya punya keranjang nih, misalnya nih, lagi ya. Saya tunjukin dia sambil nunggu pertanyaan kalau ada yang mau nanya. Bentar ya nih, ini board saya kalau saya buka isinya. Nah ini ada macam-macam ya. Nah contoh board. Ini board Spectro nih, board Spectro buatan Diecode X di Kota Bandung. Ini boardnya lihatlah masih kayak gini ya. Ini versi pertama. Saya punya versi pertamanya nih. Buatan pertamaan Andri Yadi dan kawan-kawan, mungkin developernya Ria ya. Ini versi yang berikutnya, ini versi yang ketiga rasanya ya. Bentar, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiganya tuh ya. Di tengahnya tuh udah ada LED yang color ya. Ini LED-nya berwarna-warni ya, development board-nya. Ada LED-nya berwarna-warni. Ada colokan macam-macam ya. Ini Spectro ya. Keren ya, saya juga pakai ini, udah pakai ini. Jadi itu board buatan Bandung. Terus ini apa yang ekspresif? Oh, ini kalau ini buatan saya untuk pencetan switch ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ada lagi LED ya, LED board ini untuk main-mainan. Nanti saya kasih linknya juga ya. BRIoT yang untuk itu ya, sebentar. Ada macam-macam, ini adalah boardnya yang tadi ya, yang suaranya agak menjauh. Adalah boardnya SP8266. Saya punya banyak jenis-jenisnya ya, SP8266. Gitu ya, dan lain sebagainya. Board Arduino juga ada ya. Tadi yang saya sebut board Arduino Uno yang kayak gini ya. Nah, ini sebentar, ini ada groundnya, ada. Sebentar ya, saya cek ini. Nah, ini gini nih. Nah, ini ya kalau saya mainkan ditancap di sini bisa jadi mainan. Jadi ini saya membuat board untuk mainan dengan Arduino. Ya bisa gini gitu ya. Ya, bisa ditancepin, bisa pakai pencet-pencetnya, ada 4 input. LED-nya ada 6 ya. Bisa dimainin ya. Untuk belajar ya.
Ini Arduino. Terus ini ada sensornya ya. Ini yang DHT11 yang murah meriah, sensor temperatur yang harganya di bawah 10.000. Ini ada sensor-sensor lain ya. Sensor lain. Sensor ada macam-macam ya. Ini masih dalam bungkusan SP8266. Ini ada Orange Pi. Ini ada $8 chip ya. Ini ada $8 chip. Sorry, $8 chip ini $8 komputer ya. Komputer harganya $8 ya. Ntar saya tunjukin ya. Ini komputer $8. Sayangnya dia perusahaannya bangkrut. Ya. $8. Ini lihat ya, ini komputer harganya $8. Ini udah ditutupin kayak gini, bagus ya packagingnya. Ini udah keluarnya HDMI, ada USB-nya, ada powernya. Colok nih bisa langsung komputer masuk ke TV. Ya, codingnya bisa lewat TV ya. Jadi komputer kalau mau programming kayak gini juga ya. Anak belajar udah bisa Linux, di dalamnya udah ada Linuxnya. Apa lagi ya? Oh, ini development boardnya dari untuk tadi ya yang Expectro ya. Ini ada analog input ya, potensiometer. Terus ada macam-macam lagi ya. Ada macam-macam lagi, saya lupa lagi ya. Terus apa lagi? Mana lagi? Oh ya, ini sensor macam-macam. Ini saya beli dari Texas Instruments ya. Ini bisa macam-macam, ada pencetan segala macam. Ini ada gyronya ya. Jadi saya tadinya mau buat gini, mau saya pasang jadi pedang-pedangan. Jadi kalau saya bilang ngoeng kayak Star Wars itu ya. Ngoeng, terus nanti bisa perang-perangan pakai ini, saya lari-lari ya pakai ini. Ini sensor-sensornya ada 7 sensor di dalamnya, buatan Texas Instruments. Ada macam-macam ya. Wah, pokoknya inilah board saya tuh kalau dilihatin ya. Ada ini, dan ini hanya satu board dari yang satu lagi. Ini ada lagi tuh. Oh, ada lagi satu lagi. Ini ada lagi apa lagi? Oh ya. Ini ada satu perusahaan dari Cina. Dia macam-macam tuh. Ada motornya juga. Motornya kecil, motor mini motor. Ya. Dia bisa board ini. Nah, kalau dia tujuannya apa? Dia mau buat ini gratis nih ya, dikasih kemana-mana. Tapi dia bentuknya data. Jadi ini dia tuh kalau nggak salah si perusahaannya ini dia alumni dari Oracle. Dia kembali ke Cina, dia buat perusahaan ini. Saya lupa nama perusahaannya apa ya. GoKit namanya perusahaannya, GoKit. Namanya Gizwitz.com ya. Gizwitz ini perusahaan Cina ya. Gizwitz ini perusahaan Cina, tapi programnya agak susah karena dia harus pakai SDK-nya sendiri. Ini ada juga yang menarik nih. Aduh, sayangnya udah habis ya. Ini saya pasang. Ini namanya Bluino. Bluino buatan Bandung nih. Aduh, sayang ini saya lupa lagi ya anak-anak Bluino ini. Jadi kalau ini Bluetooth, jadi kalau tadi programming Arduino harus dicolokin ke USB ya programmingnya. Kalau ini nggak pakai Bluetooth. Jadi ini Arduino ya yang saya pasang pakai power itu saya pasang di dinding aja. Dan dinding. Saya bisa ada motor lewat dulu. Saya bisa program si device-nya ini lewat Bluetooth dari notebook saya, bisa saya update segala macam ya. Jadi kalau ini saya pasang sensornya di atas gitu ya. Di atas untuk sensor temperatur di atas ruangan itu bisa saya update. Ini coba disini. Ada lagi sensor-sensor yang ini juga sensor untuk mendeteksi gas bocor di rumah ya. Gas LPG. Ini ada lagi nih, kalau ini dari Acer ya gitu. Ini ada ini motor ya. Kasih ininya baling-baling. Ini adalah motor yang bisa diputar ya. Nah, ada motornya kayak motor Tamiya gitu ya. Itu ya, ada itunya, terus ada boardnya. Ada boardnya ya. Jadi boardnya ini kalau saya pasangin dengan motornya tadi, kasih ini, jadi bisa kipas angin yang bisa dikelola dari jarak jauh ya. Jarak jauh ya. Jadi banyak sekali ya. Apa lagi ya? Pokoknya banyak lah ya. Banyak mainan saya. Bentar. Kayaknya sudah kebanyakan. Ya. Sudah kebanyakan. Dengan kata lain saya pengen tutup aja ya. Oh iya, terima kasih semuanya yang sudah ngeliat di sini. Ini kayaknya udah nyaris 1 jam lebih. Udah kelebihan ya. 10.40. Jadi tadinya saya mau target 10.30 berhenti, tapi karena saking serunya ya. Senang ya ngoprek dengan IoT. Semoga saya berharap anak-anak muda di Indonesia banyak yang ngoprek IoT karena opportunitiesnya, kesempatannya demikian besar, sangat besar sekali.
dan belum ada rajanya, itu. Kayak di hardware, kalau di prosesor kan udah ada rajanya ya, Intel AMD udah ada rajanya, selesai. Handphone udah ada Snapdragon ya, Qualcomm Snapdragon udah selesai. Ini handphonenya udah ada, iPhone lah, Samsung lah, Apple lah ya, Samsung lah, Huawei lah, Redmi lah, atau apa-apa ya, itu udah selesai ya, mungkin selesai ya. Susah kita mau lawan itu. Di IoT belum ada, cuma ada satu, Espressif yang buat hardware-hardwarenya, Arduino buat platformnya, aplikasinya belum ada. Belum ada ya, jadi menarik ya. Semoga nanti Anda bisa sukses semuanya. Kalau sukses jangan lupa ya bilang, wah ini sukses gara-gara terinspirasi oleh Pak Budi. Semangat ya, juara ya. Oke ya semuanya, saya lihat ini semuanya di mana? Di online, semuanya sudah saya lihat, keren-keren ya. Semuanya sehat selalu Pak BR ya, semuanya sehat semuanya ya. Semoga nanti kita bisa berkarya untuk Indonesia. Semoga Indonesia makin lebih keren ya dengan adanya IoT, dan kita bisa menjadi bagian dari IoT dunia ya, kita bisa menguasai pasar IoT Indonesia ya. Gitu ya. Selamat pagi, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.